Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di pertemuan ke-7 dengan topik kemasan aktif. Semoga setelah selesai menyaksikan video ini, kalian bisa menjelaskan kembali tentang kemasan aktif dan aplikasinya ke pangan. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kemasan pada pangan, fungsi kemasan untuk pangan, dan syarat kemasan pangan. Kemasan pangan harus memiliki karakteristik yang dapat melindungi pangan sehingga masa simpannya menjadi lebih lama. Kemasan harus mampu melindungi dari cemaran mikroba, kerusakan mekanis, cahaya, panas, aroma yang tidak diinginkan, gas oksigen, dan semua yang dapat mengganggu kualitas dan keamanan pangan. Kali ini kita belajar tentang kemasan aktif, di mana kemasan aktif ini dirancang untuk dapat memperpanjang umur simpan pangan atau meningkatkan kondisi pangan yang dikemas. Contohnya, kalau menggunakan kemasan pada umumnya, masa simpan pangan hanya 7 hari. Dan diharapkan ketika menggunakan kemasan aktif, masa simpan pangan menjadi 2 kali lipat dan atau lebih lama. Kenapa ya kemasan aktif dapat meningkatkan masa simpan dari pangan? Ya, karena kemasan aktif ditambahkan komponen-komponen tertentu yang dapat meningkatkan masa simpan dari pangan. Contohnya, bakteriosin, etanol, ekstrak alami, dan lain sebagainya. Sistem pada kemasan aktif dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem penyerap dan sistem pelepas. Sistem penyerap adalah sistem kemasan yang mampu menyerap atau menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan dalam kemasan, seperti oksigen, air, etilen, karbon dioksida, bau, dan senyawa lainnya yang dapat mempercepat masa simpan dari pangan. Selanjutnya adalah sistem pelepas. Pada sistem ini, kemasan secara aktif melepaskan atau menambahkan senyawa-senyawa tertentu ke pangan untuk tujuan meningkatkan masa simpan dari pangan. Contoh senyawa yang umum digunakan adalah karbon dioksida, antioksidan, dan pengawet. Secara umum, kemasan aktif dibagi menjadi 5, yaitu kemasan penyerap oksigen, kemasan penyerap etilen, kemasan pelepas antimikroba, kemasan pelepas karbon dioksida, dan kemasan pelepas antioksidan. Yang pertama, sebagai penyerap oksigen. Adanya kandungan oksigen yang tinggi dalam pangan yang dikemas akan berpengaruh terhadap umur simpan pangan. Oksigen berperan dalam proses oksidasi komponen pangan, terutama pada pangan yang berlemak. Oksigen juga memicu pertumbuhan dari mikroba. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya mutu dan keamanan pangan. Penurunan mutu pada produk pangan yang sensitif terhadap oksigen dapat diminimalkan dengan menggunakan sistem penyerap oksigen yang dapat menghilangkan oksigen setelah pengemasan. Yang kedua adalah penyerap etilen. Etilen adalah hormon tanaman dengan bentuk gas alami untuk proses pematangan buah. Etilen yang dihasilkan oleh buah satu akan memicu pematangan buah yang ada di sampingnya. Karena itu, penyerap etilen dapat digunakan untuk menghambat kematangan buah, sehingga buah memiliki masa simpan yang lebih lama. Yang selanjutnya adalah kemasan aktif yang memiliki fungsi antimikroba. Beberapa produk pangan seperti daging, ikan, dan unggas merupakan media yang cocok bagi pertumbuhan berbagai macam mikroba. Pertumbuhan mikroba menyebabkan perubahan mutu pangan dengan mempercepat perubahan aroma, warna, dan tekstur. Selain itu, pertumbuhan mikroba dapat meningkatkan resiko keracunan pangan. Penggunaan kemasan aktif yang bersifat antimikroba dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu serta keamanan pangan. Kemasan aktif lainnya yang memiliki efek antimikroba adalah pelepas karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida
antara 10-80% diinginkan untuk pengawetan unggas dan daging. Karena karbon dioksida dapat menekan pertumbuhan mikroba pada permukaan pangan secara efisien. Yang selanjutnya adalah kemasan aktif yang mampu melepas antioksidan. Beberapa produk pangan rentan mengalami kerusakan akibat oksidasi, seperti pangan berlemak. Kerusakan akibat oksidasi tersebut dapat dihambat dengan menggunakan kemasan aktif yang mampu melepaskan antioksidan. Ini adalah contoh-contoh kemasan aktif yang ditemukan di pasaran. Aplikasi kemasan aktif saat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang terdapat pada luar sistem kemasan dan yang kedua yang terdapat di dalam sistem kemasan. Aplikasi kemasan aktif yang di luar sistem kemasan dengan menggunakan label atau saset. Sedangkan aplikasi kemasan aktif dengan sistem kemasan adalah dengan menyisipkan komponen aktif atau senyawa aktif ke dalam sistem kemasan atau lapisan kemasan. Dari tabel di sini diketahui bahwa setiap pangan memiliki kebutuhan kemasan aktif yang berbeda, tergantung dengan karakteristik pangan tersebut. Sebagai contoh, produk hortikultura, kebutuhan utama kemasan aktifnya adalah kemasan yang mampu menyerap etilen. So, kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kemasan aktif dapat meningkatkan masa simpan dari pangan, dan setiap pangan memiliki kebutuhan kemasan aktif yang berbeda. Ini adalah daftar referensi yang digunakan pada pertemuan hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan semua, dan semangat terus belajar dari rumah.